Udah kan? Udah masuk belum, Bu? Ini ya. Hmm? Testing. Maksudku ini loh Mas, Mas yang klik situ aja. Nggak apa-apa, klik aja. Kalau nggak di belakang aja, kliknya bagaimana? Nanti saya ngajar. Oh gitu. Ini udah mulai belum? Wifi-nya hidup nggak nih HP-nya? Mana sih Mas? Itu sih saya. Dah. Pemain Nidar masuk nggak? Coba ngomong. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk hari ini anak-anakku semua, Ibu akan memulai pembelajaran kita. Silakan ketua kelas menyiapkan, memimpin doa. Untuk selanjutnya pembelajaran ini Ibu akan menanyakan kabar kalian semua ya. Gimana kabar anak-anakku semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya. Baiklah. Kalau kabar kalian semua sehat-sehat semua, Ibu akan mengabsen kehadiran Anda yang tidak masuk ya. Andinda Putri Masayu, Ahmad Khairul Azan, Ainun Rafika, Andika Rapa, Ciko Ramadan, Irwan, Juninda, Lisa, Nur Hidayat, Naisila, Rifi, Saputra, Tiara, Irfan, dan Saskia Ayu. Ya. Hadir semua hari ini anak-anakku? Hadir, Bu. Alhamdulillah kalau hadir. Baiklah, selanjutnya Ibu akan briefing dulu ya. Untuk mulai pembelajaran dulu. Kalau Ibu bilang selamat pagi, tepuk tangan satu kali ya. Kalau Ibu selamat siang, 2 kali tepuk tangan. Selamat sore, 3 kali. Kalau selamat malam, tidur ya. Ayo Anda, 1, 2, 3, Ibu mulai. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, sip, good. Untuk selanjutnya, Ibu akan menentukan tujuan dari pembelajaran saya hari ini, di mana tujuan kita pembelajarannya adalah mengenal materi yang bertopik judulnya adalah motivasi berprestasi. Lanjutnya materinya akan saya tampilkan di depan. Materinya adalah
Hmm? Di depan ini anak-anakku semua, Ibu akan menampilkan tujuan dari materinya. Yang pertama adalah motivasi berprestasi, judulnya. Motivasi berprestasi. Di depan presentasi pengertian motivasi. Motivasi adalah daya penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat sendiri. Motivasi merupakan kondisi internal individu yang mendorong untuk berbuat sesuatu. Peran motivasi adalah sebagai pemasok daya atau energizer untuk bertingkah laku secara terarah. Itu pengertian dari motivasi. Filosofi motivasi. Pada hakikatnya, motivasi diyakini sebagai hasil penguatan reinforcement. Contohnya, perolehan nilai bagus atau pujian. Guru akan menambah motivasi belajar. Yang kedua, dorongan seseorang untuk menunjukkan bahwa dirinya positif. Seorang yang lebih baik adalah motivasi untuk mendapatkan standar kepuasan diri atau kognitif disonansi. Selanjutnya, ada beberapa macam teori-teori motivasi. Yang pertama, teori atribusi. Teori atribusi ada dua fenomena motivasi. Siswa meyakini bahwa sukses atau gagal itu disebabkan oleh faktor kemampuan dan usaha dalam diri. Yang kedua, siswa yang percaya bahwa berhasil atau gagal itu disebabkan oleh faktor luar, yaitu eksternal. Selanjutnya, teori self-worth. Seorang individu belajar itu dari persepsi masyarakat bahwa seorang itu dihargai karena prestasinya. Selanjutnya, teori ekspektasi, yaitu motivasi seseorang tergantung pada besarnya kemungkinan berhasil. Selanjutnya, teori humanistik, yaitu dorongan jiwa bergerak karena ingin memenuhi kebutuhan tingkah laku. Yang pertama, kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik adalah makan, pakaian, tempat tinggal, air, dan udara. Yang kedua, kebutuhan rasa aman, bebas suasana ancaman dan bahaya. Yang ketiga, kebutuhan untuk diterima dan dikasih sayangi atau dicintai. Yang keempat, kebutuhan untuk memperoleh pengakuan dan persetujuan. Ini ada gambar jenis dari motivasi berbentuk piramid, ya. Kebutuhan aktualisasi, kebutuhan harga diri, kebutuhan sosial, kebutuhan rasa aman, dan kebutuhan dasar. Nah, jenis-jenis motivasi. Di mana jenis motivasi dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yaitu dorongan yang bersumber dari dalam diri seorang. Contoh, dorongan ingin minum, dorongan ingin bisa, dan lain sebagainya.
sebagainya. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan untuk berbuat sesuatu yang berasal dari luar diri. Contoh, seseorang bertingkah laku karena adanya penghargaan, pengakuan, pujian, dan hadiah. Yang ketiga, dalam praktek kedua, motivasi tersebut harus dikombinasikan. Namun yang paling efektif adalah motivasi intrinsik yang tumbuh dari dalam diri. Motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi adalah dorongan untuk berjuang, bekerja habis-habisan untuk mencapai sukses. Selanjutnya ada 3 jenis tingkatan motivasi seseorang. Yang pertama, motivasi pertama adalah motivasi yang didasarkan atas ketakutan atau fear motivation. Dia melakukan sesuatu karena takut. Jika tidak, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Misalnya, orang patuh pada bos ya, karena takut dipecat. Ya anak-anakku ya. Anak belajar karena diancam. Kalau nggak belajar nanti nggak dikasih uang saku kan? Ya, benar nggak? Yang kedua, motivasi kedua karena ingin mencapai sesuatu. Achievement motivation. Motivasi ini jauh lebih baik dari motivasi yang pertama. Karena sudah ada tujuan di dalamnya. Sehingga seseorang mau melakukan sesuatu karena dia ingin mencapai suatu sasaran atau prestasi. Selanjutnya motivasi yang ketiga, motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam, yaitu karena didasarkan oleh misi atau tujuan hidup. Nah, ciri-ciri orang yang mempunyai motivasi berprestasi. Ciri-ciri orang yang mempunyai motivasi berprestasi. Yang pertama, tekun. Jadi kita harus tekun ya nak ya. Yang kedua, harus ulet. Di mana ulet kita harus menghadapi apapun tantangannya, kita harus kuat dan ulet. Yang ketiga, menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah. Yang keempat, lebih senang bekerja dan bekerja mandiri. Lebih senang bekerja mandiri. Selanjutnya, menyukai tantangan. Yang selanjutnya, bersuka bekerja keras, senang mencari dan memecahkan masalah soal. Ini ciri-ciri orang yang mempunyai motivasi berprestasi. Nah, ini tadi hasilnya, materinya yang bukan. Selanjutnya, yang ibu jelasin di depan, ada anak-anakku semua yang ingin bertanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Oh, motivasi. Ya. Baik, ibu akan jelaskan pengertian dari motivasi. Motivasi adalah pengertian dari motivasi. Bentar.
Motivasi adalah pengertian dari motivasi. Motivasi adalah daya penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat sendiri. Di mana motivasi ini digunakan untuk internal atau individu untuk berbuat sesuatu. Berarti dia punya keinginan untuk motivasi untuk sukses, untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Atau daya penggeraknya itu dalam diri seorang. Dari apa ibaratnya itu Anda sebagai seorang pelajar punya motivasi harus bagaimana diri kamu belajar sungguh-sungguh. Seperti itu ya nak, motivasi ya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Jenis-jenis motivasi. Ini jenis motivasi. Bentar. Jenis-jenis motivasi. Bentar ya. Jenis-jenis motivasi ada 3. Yang pertama motivasi intrinsik. Yang kedua motivasi ekstrinsik. Di mana ada 2, nah ada 2. Yang pertama motivasi intrinsik, dorongan yang bersumber dari dalam diri seseorang. Yang kedua motivasi ekstrinsik, dorongan dari luar. Contohnya adalah penghargaan atau puji-pujian dari guru. Selanjutnya ada lagi satu lagi yang mau bertanya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Ciri-ciri? Oh, ciri orang yang motivasi. Ciri-ciri orang yang mempunyai motivasi. Bentar. Ciri-ciri orang yang mempunyai motivasi. Ciri-ciri orang yang mempunyai motivasi berprestasi. Yang pertama harus tekun. Yang kedua harus ulet. Yang ketiga menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah. Yang keempat lebih senang bekerja mandiri. Yang kelima menyukai tantangan. Yang keenam suka bekerja keras. Yang ketujuh senang mencari dan memecahkan masalah. Itu nak ya ciri-ciri orang yang mempunyai motivasi berprestasi. Nah dari ini Ibu presentasikan depan. Anda sudah memberikan bertanyakan pada Ibu. Sekarang Ibu yang akan memberikan tugas kepada anak-anakku semua. Sudah dibentuk kelompok? Sudah, Bu. Ya, bagus. Untuk ini Ibu akan bagikan tugas kelompok kalian. Ya. Kelompok 1. Ini tugasnya nanti dikerjakan pada kelompok ya. Ini ada contoh-contohnya motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik ya.
Kelompok 2. Kelompok 2. Ini ada soal nanti apa namanya kerjakan berkelompok ya. Ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Sebutkan contoh-contohnya yang sudah Ibu paparkan ke depan ya. Seperti itu. Selanjutnya kelompok 3. Ini kelompok 3 tugasnya Anda harus mengerjakan tugas ini apa namanya lembar replikasi kegiatan layanan bimbingan klasikalnya, motivasi intrinsik yang dari dalam maupun dari luar. Nanti dikerjakan enak ya, dari ini lembar LKPD-nya ya untuk kalian kerjakan ya, seperti itu. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4 ini tugasnya per kelompok kalian sudah Anda kerjakan, nanti presentasi ke depan perwakilannya ya, seperti itu. Kerjakan ini ada materi tentang motivasi dan lembar refleksi kegiatan layanan bimbingan klasikal, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ya, silakan keluarkan peralatan bukunya. Kita kerjakan tugasnya. Bu kasih waktu untuk mengerjakan tugas. Sudah selesai untuk perwakilan presentasi ke depan. Ya, Anda mana? Kerjaan dulu. Dah, kerjakan dulu. Kalau udah, nanti Ibu kasih waktu untuk perwakilan mempresentasikan tugas per kelompoknya di depan ya. Ada yang udah selesai kelompok? Ada yang sudah? Ada yang belum ya?
Sudah? Ya. Aku kasih waktu ya. Apa namanya udah selesai. Silakan perwakilan untuk presentasi ke depan. Kelompok 1 udah selesai? Oh ya, silakan. Silakan memaparkan hasil tugas kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Kirana. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan memaparkan hasil tugas kami. Riwayat yang mengganggu perkembangan motivasi diri Anda dari masa kecil, keluh-keluhan atau kesalahan. Susah makan, kurang vitamin, susah tidur. Pengalaman manis Anda dalam membangkitkan motivasi berprestasi. Tekun dalam menghadapi tugas, ulet dalam menghadapi kesulitan. Anda dapat mengaitkan jenis motivasi dengan 7 konsep teori motivasi yang telah diuraikan di atas. Teori atribusi, teori ekspektasi, teori humanistik, teori self-worth. Ya. Potret motivasi diri. Suka kerja keras, mandiri, percaya diri, berusaha. Aspek 1, motivasi intrinsik dari dalam diri. Contoh-contohnya, berprestasi dalam perlombaan karena ingin membawa pulang hadiah, belajar hal baru karena tuntutan pekerjaan. Aspek 2, motivasi ekstrinsik dari luar diri. Menghabiskan waktu bersama orang lain karena ingin mengingatkan status sosial, membersihkan kamar agar tidak dimarahi oleh orang tua. Sekian dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan. Ya, masih satu. Lanjutnya kelompok perwakilan kedua, ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Najwa, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan memaparkan tugas kami. 1. Riwayat yang mengganggu perkembangan motivasi diri Anda dari masa kecil, keluhan-keluhan kesalahan. Susah makan dan minum, kekurangan vitamin. 2. Pengalaman manis Anda dalam membangkitkan motivasi berprestasi. Tekun, ulet, minat, lebih senang bekerja, menyukai tantangan, suka bekerja keras, senang mencari dan memecahkan masalah. 3. Anda dapat mengaitkan jenis motivasi dengan 4 konsep teori motivasi yang telah diuraikan di atas. Teori atribusi, teori self-worth, teori ekspektasi, teori humanistik. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangan. Ya, satu kelompok lagi. Ya, silakan cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Deviana dari kelompok 3. Saya ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami. Ya. 1. Riwayat yang mengganggu perkembangan motivasi diri Anda dari masa kecil, keluhan-keluhan atau kesalahan. Saya meyakini bahwa sukses atau gagal itu disebabkan oleh fakta, kemampuan, dan usaha dalam diri. 2. Pengalaman manis Anda saat dalam membangkitkan motivasi berprestasi. Saya sering mendapatkan nilai tertinggi di kelas. Itu membuat saya bisa membangkitkan motivasi diri.
Anda dapat mengaitkan jenis motivasi dengan 4 konsep teori motivasi yang telah diuraikan di atas. Menyukai tantangan, macam-macam masalah, ulet dalam menghadapi kesulitan, tidak lepas putus asa, suka bekerja keras. 4. Potret motivasi diri. Saya harus belajar dengan sungguh-sungguh agar mencapai cita-cita dengan memotivasikan diri. Aspek intrinsik dari dalam diri. Jenis motivasi yang mana ada pada perilaku untuk melakukan ataupun mencapai sesuatu demi diri mereka sendiri. 2. Motivasi ekstrinsik dari luar diri. Contoh-contoh sesuatu di luar diri yang membuatmu tertarik untuk melakukan sesuatu. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, silakan. Selanjutnya kelompok. Ya. Silakan kelompok 4. Pemaparan materinya kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisanani Amalia. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin memaparkan hasil tugas kami. 1. Riwayat yang mengganggu perkembangan motivasi diri Anda dari masa kecil, keluhan-keluhan kesalahan. Tidak mendapatkan motivasi dorongan dari seseorang. 2. Pengalaman manis Anda dalam membangkitkan motivasi berprestasi. Tekun dalam menghadapi tugas, ulet dalam menghadapi kesulitan, menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah, lebih senang bekerja mandiri. 3. Anda dapat mengaitkan jenis motivasi dengan 7 konsep teori motivasi yang telah diuraikan di atas. Teori atribusi, teori sel-wall, teori ekspektasi, teori humanistik. 4. Potret motivasi diri. Motivasi pertama adalah motivasi yang didasarkan oleh kekuatan motivation. Motivasi kedua adalah motivasi karena ingin mencapai sesuatu. Ya. Motivasi ketiga adalah motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam motivasi. Aspek 1. Motivasi intrinsik dari dalam diri. Contoh-contohnya, dorongan ingin minum, dorongan ingin bisa, dan lain-lain. 2. Motivasi ekstrinsik dari luar diri. Contoh-contohnya, seseorang bertingkat kali karena adanya penghargaan, pengakuran, pujian, hadiah, dan sebagainya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, itu dari pemaparan tugas dari perkelompok. Untuk langkah selanjutnya kita akan kelompok lain yang untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok yang lainnya. Silakan dari pemaparan yang disampaikan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ada yang mau menanggapinya? Silakan. Kelompok 1. Silakan menanggapinya. Dari presentasi dari kelompok berapa tadi? Kelompok 2, dia menjawabkan pertanyaan paparannya. Menurut pendapat kelompok 1 bagaimana? Pendapat Anda? Ya. Pertanyaan saya dengan kita sama. Ya.
riwayat yang mengganggu perkembangan motivasi diri, Anda dari masa kecil, keluhan-keluhan atau kesalahan, Ya. susah makan, kurang vitamin, susah tidur, pengalaman manis Anda dalam membangkitkan motivasi berprestasi, kendala menghadapi tugas, ulet dalam menghadapi kesulitan. Anda dapat mengaitkan jenis motivasi dengan konsep teori motivasi yang telah diuraikan di atas, teori atribusi, teori ekspektasi, teori humanistik, teori self-worth. Ya. Potret motivasi diri, suka kerja keras, mandiri, percaya diri, berusaha. Aspek 1, motivasi intrinsik dari dalam diri. Contohnya berprestasi dalam perlombaan karena ini membawa hadiah, belajar hal baru karena tuntutan pekerjaan. Aspek 2, motivasi ekstrinsik dari luar diri, menghabiskan waktu bersama orang lain karena ingin mengingatkan sesuatu sosial, membersihkan kamar agar tidak didengar oleh orang tua. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya yang menanggapi. Kelompok berapa tadi? Di saya. Ya, silakan. Selanjut menanggapi pertanyaan dari kelompok berapa tadi? 2, silakan. Silakan dibacakan ya. Menanggapi pertanyaan dari mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Terus? Ya. Oh, ya udah. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dari tanggapan dari pemaparan dari perkelompok. Apa namanya? Udah selesai semua. Selanjutnya pembelajaran udah kita sampaikan ke depan materi-materinya. Untuk hari ini pembelajaran Ibu tutup ya. Apa namanya? Selanjutnya Ibu akan memberikan pesan dan harapan kepada Ananda semua supaya dalam memotivasi belajar berprestasi, Anda sebagai seorang pendidik harus benar-benar tekun belajarnya, tidak boleh main. Supaya Anda menjadi anak yang sukses. Tekun-tekunlah belajar, janganlah malas-malas. Semangat terus belajarnya, pantang menyerah dan pantang mundur. Ya, seperti itu. Bu Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Itu salamnya keikut enggak ya? Salam. Salamnya kayaknya
Oh, nanti diedit lah ya.